Apa yang sesungguhnya diharapkan dari penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana? 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan. Apakah semata memasukkan sebanyak-banyaknya pelaku kejahatan ke penjara? Lalu bagaimanakah nasib korban dari tindak pidana tersebut? Pemidanaan atau pendekatan punitif itu hanya berfokus kepada pelaku dan belum mampu memberikan rasa adil bagi korban tindak pidana. Di sisi lain, pendekatan punitif justru berdampak pada permasalahan overcrowding lapas yang berpotensi menimbulkan permasalahan sosial lebih lanjut. Padahal kapasitas hunian hanyalah 366 orang. Lantas, bagaimana solusi terhadap permasalahan penegakan hukum saat ini yang lebih berfokus pada penghukuman pelaku, namun abai terhadap hak-hak korban? Jangka Menengah Nasional (RP). Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024 telah menetapkan restoratif justice sebagai salah satu strategi perbaikan sistem hukum pidana di Indonesia. Pengertian restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan penanganan perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara bersama-sama mencari penyelesaian yang lebih adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Saat ini, pedoman restoratif justice diatur dalam berbagai peraturan kebijakan yang berbeda pada lembaga penegak hukum, yakni Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Namun, masing-masing kebijakan internal tersebut memiliki muatan yang secara signifikan berbeda, tidak memiliki standar norma yang sama, dan sering dipahami hanya sebatas penghentian perkara, sehingga tujuan restoratif justice menjadi bias, bahkan cenderung mengakibatkan ketidakpastian hukum. Di samping itu, kondisi ini juga rawan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat penegak hukum karena tidak adanya mekanisme checks and balances. Menjawab permasalahan tersebut, Dr. Desi Mutia Firdaus selaku Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam menggagas proyek perubahan dengan tema optimalisasi penerapan restoratif justice melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam mengimplementasikan rencana penyusunan regulasi restoratif justice, telah dilaksanakan berbagai langkah penting, di antaranya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan stakeholder kementerian, lembaga, antara lain, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Sekretariat Negara. Di samping itu, juga telah dilaksanakan forum-forum diskusi dengan para akademisi dan konsorsium masyarakat sipil untuk restoratif justice, serta studi banding penerapan restoratif justice di daerah dan negara yang memiliki keberhasilan pendekatan restoratif justice dalam penanganan masalah hukum. Tujuan jangka pendek yang telah tercapai dari proyek perubahan ini adalah terbentuknya persamaan persepsi antar lembaga penegak hukum dalam menerapkan restoratif justice pada proses penanganan perkara antara lain, terkait definisi, mekanisme, ruang lingkup tindak pidana, dan proses mediasi. Selanjutnya, tujuan jangka menengah yang juga telah tercapai lebih cepat adalah tersusunnya naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Pada akhirnya, semua stakeholder harus berkomitmen mengawal keberlanjutan proyek perubahan ini sebagaimana tujuan jangka panjang, yakni berlakunya Undang-Undang tentang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pedoman yang mengikat seluruh aparat penegak hukum di Indonesia demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
memberikan apresiasi dan mendukung penuh proyek perubahan yang digagas oleh Ibu Desi Mutia Firdaus pada PKN 1 Angkatan 59 tahun 2024 ini dengan judul optimalisasi penerapan restoratif justice melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Proper ini dengan output pengaturan atau regulasi yang bersifat nasional dan mengikat semua aparat penegak hukum ini memang sangat urgent guna mendukung percepatan penerapan restoratif justice yang saat ini masih diatur secara parsial dalam kebijakan sektoral. Tujuan dengan penggunaan instrumen keadilan restoratif ini adalah pemulihan bukan hukuman. Jadi memulihkan korbannya baik itu kerugian material maupun karena lain lainnya itu bisa dipulihkan karena mungkin dengan pengobatan dan lain-lain. Kemudian yang kedua juga bagaimana supaya pelaku ini tidak semata-mata dimasukkan penjara, tapi dia menyadari kesalahannya. Tidak pernah terpikirkan atau belum ada fokus bagaimana memikirkan korban dari pelaku tindak pidana tersebut. Padahal kan ini yang rugi dari suatu tindak pidana itu pasti ada korbannya. Nah ini makanya kemudian restoratif justice ini hadir bagaimana bisa memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Banyak berbagai tantangan yang harus kita juga lihat, salah satunya adalah praktek yang cenderung memprioritaskan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana sehingga tidak memperhatikan hak korban. Oleh sebab itu saya menyambut baik inisiasi Kementerian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM melalui aspek penegak hukum Ibu Desi Mutia untuk mengkoordinasikan penyusunan regulasi restoratif justice. Segera kita bersurat kepada Bapak Presiden untuk minta atensi agar apa yang kita kerjakan, yaitu terciptanya satu harapan, yaitu restoratif justice ini bisa segera terwujud.